Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita, yang selalu memberkati kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sharing pelita di hari Jumat. Ada sebuah kisah kesaksian seorang yang bernama Kapten Shaw. Dia berasal dari Gereja Bala Keselamatan. Satu hari, Kapten Shaw ini merasa terpanggil dan dia melakukan tugas misionari bersama Gereja Bala Keselamatan di sebuah perkampungan di India. Kapten Shaw berangkat bersama istri dan anak-anaknya. Satu kali ketika Kapten Shaw berjalan-jalan di perkampungan di mana dia melakukan tugas misionari, Kapten Shaw terpaku dan dia menitikkan air mata karena dia melihat ada 3 orang pria yang terikat dengan sangat ketat dengan tali sehingga melukai kaki dan tangan mereka. Dan dia lihat ketiga pria ini sangat tersiksa. Dia mencari petugas yang bertugas untuk menjaga 3 pria ini. Dia memanggil petugas itu dan dia mengatakan, tolong lepaskan mereka. Petugas ini sangat kaget dan dia mengatakan, tidak mungkin saya melakukan hal itu karena 3 pria ini berbahaya. Kapten Shaw bertanya kenapa mereka berbahaya. Petugas ini menjawab, 3 pria ini adalah seorang penjahat yang boleh dikatakan preman, yang sangat-sangat meresahkan masyarakat di tengah-tengah perkampungan ini. Dan sekarang juga mereka diikat seperti itu karena mereka menderita sakit kusta. Kapten Shaw berkata, lepaskan mereka karena saya akan bertanggung jawab untuk apapun yang terjadi dengan mereka. Dengan agak berat, karena Kapten Shaw mengatakan dengan sungguh-sungguh untuk mengambil tanggung jawab itu, ketiga pria ini dibebaskan. Kapten Shaw mendekati mereka, membuka tali yang mengikat mereka, melepaskan mereka. Dan selama beberapa waktu, Kapten Shaw merawat mereka, mengobati luka-luka mereka, merawat sakit kusta mereka, sampai akhirnya ketiga pria ini sembuh. Satu kali, saudara, Kapten Shaw dia harus bertugas keluar kota dan dia harus meninggalkan anak dan istrinya di rumah. Kapten Shaw sempat berpikir apa yang harus saya lakukan. Karena dia tahu daerah di mana dia tinggal itu sangat berbahaya. Tapi ini adalah tugas panggilan yang harus dia jalankan. Karena selama beberapa waktu ke depan, hari ke depan, dia harus berangkat dan melakukan tugas misionarinya. Dia berpesan kepada istri dan anaknya, tolong berhati-hati. Kalau di atas jam 6 sore, jangan keluar dari rumah. Tetap di rumah. Jangan keluar kemana-mana. Karena kalian tahu daerah ini sangat berbahaya dan sangat rawan. Apalagi kalau di waktu malam. Ketika akhirnya Kapten Shaw pergi berangkat menjalankan tugas misionarinya selama beberapa hari di desa yang lain. Di malam pertama, istri Kapten Shaw dia melihat keluar dan dia melihat di depan rumah ada 3 orang pria dengan tampang yang sangat sangar seperti seorang preman ya yang ada di depan rumah. Istri Kapten Shaw dan sangat ketakutan. Dia berpikir keselamatan anak-anaknya dia. Tapi karena dia lihat sampai tengah malam ketiga pria itu ada di depan pagar rumahnya, akhirnya istri Kapten Shaw memberanikan diri untuk keluar dan dia bertanya kepada 3 pria itu, apa yang sedang kalian lakukan di depan rumah saya? Ketiga pria itu menjawab, kami tahu Kapten Shaw sedang berangkat untuk melakukan tugas misionari ke desa yang lain. Selama Kapten Shaw pergi, selama Kapten Shaw berangkat, kami bertiga akan berjaga-jaga di depan rumah ini setiap hari untuk memastikan tidak ada orang yang akan mengganggu kalian dan kalian akan aman. Karena kami akan berjaga sepanjang malam. Setiap malam kami akan datang untuk menjaga kalian, memastikan keamanan kalian sampai Kapten Shaw pulang. Istrinya tidak tahu, istrinya tidak mengerti bahwa ketiga orang ini adalah orang yang pernah dirawat, pernah dibantu oleh Kapten Shaw. Dilepaskan dari ikatan tali dan disembuhkan dari sakit kusta yang mereka derita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada, mari kita lihat dari kisah nyata ini bahwa bahkan seorang preman, seorang penjahat sekalipun saudara, yang meresahkan masyarakat, ketika dia disentuh dengan kasih yang nyata, itu bisa berubah. Sekali lagi, kasih itu bisa merubah seseorang. Tidak ada orang yang tahan dengan kasih yang tulus. Sekalipun kadang-kadang itu membutuhkan waktu lama,
Tapi kasih, saudara, itu bisa mengalahkan apapun kekerasan hati, oke? Apapun. Kasih itu bisa mengalahkan banyak hal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus bahkan berpesan seperti ini, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara yang terkasih, Alkitab mengajarkan, firman Tuhan mengajarkan untuk musuh kita aja kita harus kasihi. Oke? Bahkan berdoa bagi mereka. Makanya ketika ada beberapa orang suka bertanya kepada saya, kenapa saya begitu bangga dengan ada beberapa orang yang ada di sekitar hidup saya? Kenapa saya bangga sekali ketika menceritakan mereka? Bahkan saya punya waktu-waktu khusus, pendoa punya waktu-waktu khusus untuk berdoa berpuasa bagi kehidupan mereka. Ada beberapa orang kadang-kadang bertanya, kenapa bro kamu begitu bangga? Kenapa Pak Nixon begitu bangga dengan mereka? Seakan-akan begitu mengasihi mereka. Saya katakan, mereka itu ada di hati saya. Karena mereka orang-orang yang baik. Musuh aja Alkitab mengajarkan untuk kita doakan dan kita kasihi. Apalagi kalau orang-orang yang baik dengan kita. Orang-orang yang menabur kebaikan bagi kita. Orang-orang yang punya hubungan baik dengan kita. Sekali lagi, musuh aja kita kasih dan kita doakan. Apalagi dengan orang yang baik dengan kita. Lebih lagi kita harus berdoa, mengasihi, memengerti mereka, berdoa berpuasa bagi mereka. Sekali lagi ya, musuh aja harus kita kasihi. Apalagi orang-orang yang mengasihi kita dan kita mengasihi mereka. Kita harus berbuat lebih buat mereka. Mari kita baca firman Tuhan, saudara, yang ada dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat ke-14, sampai ayat yang ke-10. Ayat yang ke-4 maksud saya, 1 Korintus 13, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap. Dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Saudara, biarlah kita sebagai orang percaya menjadi orang yang memberikan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi, saudara, saya ingin ingatkan poin ini. Yesus mengingatkan kepada kita, saudara, musuh kita aja harus kita kasihi dan berdoa bagi mereka. Berarti, saudara, apalagi orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang menaruh sesuatu dalam hidup kita, kita harus lebih mengasihi mereka, ya. Karena biarlah nama-nama mereka ada di hati kita. Ada beberapa orang, saudara, ya, ada beberapa orang yang selalu ada di hati saya. Mereka mengasihi saya. Mereka memberkati saya. Mereka melakukan hal-hal yang baik bagi saya. Saudara, saya sangat mengasihi mereka. Mereka ada orang yang ada di hati saya. Yang selalu saya berdoa bagi mereka. Bahkan, saudara, beberapa waktu sekali pendoa selalu berpuasa untuk mereka. Dan ingat baik-baik, saudara. Tidak ada di dunia ini yang bisa melawan kasih. Kalau Anda mengasihi dengan tulus, lambat atau cepat, kasih selalu akan menang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.